Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan kita bertemu lagi dalam ibadah Sabtu GKRHI Jemaat El Shaddai. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu buat siang hari ini. Kalau kembali kami bisa beribadah bersekutu kepadamu. Mari Bapa, biarkan rohmu yang menuntun, rohmu yang mengurapi. Hamba taruhkan Bapa firman Tuhan siang hari ini ke dalam tangan kuasamu. Biarlah roh kudusmu yang berkuasa ya Bapa. Berkati siapapun jemaatmu yang bergabung untuk mendengarkan firmanmu. Biarkan pengurapanmu atas setiap jemaatmu yang membukakan hati, membukakan pikiran ya Bapa, untuk bisa menerima, mendengar yang daripadamu, yang membuat terhambat, terhalang, yang membuat anti, yang membuat tidak bisa menerima, dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hambamu, Tuhan kuduskan, Tuhan urapi untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarkan hikmat, marifatmu, otoritasmu, kuasamu atas hambamu. Terpujilah namamu ya Bapa. Aku serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasamu, Roh Kudus yang menuntun dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau buka, kami mau sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Sekali lagi salam semuanya Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan ya kalau siang hari ini kita bisa kembali bertemu dalam ibadah Sabtu. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau kita masih bisa beribadah, kalau kita masih bisa bersekutu saudaraku. Ya kalau melihat keadaan situasi mungkin begitu banyak keadaan-keadaan yang tidak baik ya. Tapi kita mau bersyukur karena Tuhan kita begitu luar biasa. Kalau kita masih diberikan firman, kalau kita masih dikasih waktu, berarti Tuhan masih mau membuat yang lebih baik lagi atas hidup kita. Tuhan masih mau menuntun, Tuhan masih mau mempersiapkan, Tuhan masih mau mengubahkan menjadi yang lebih baik. Amin ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apapun keadaanmu siang hari ini, kalau baik tidak baik keadaanmu, biarlah kita mau sama-sama menyerah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan terus menuntun, Tuhan terus menolong, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Janji Tuhan, Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu. Siang hari ini kita akan sama-sama membuka firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai ke 17. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. Judul perikopnya dipilih untuk diselamatkan. Ya, saya akan bacakan firman ini buat kita semuanya ya. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau firman ini disampaikan kepada kita, judul firman siang hari ini juga saya beri judul sama dengan perikopnya, dipilih untuk diselamatkan. Ya, saudaraku mungkin perikop ini sudah beberapa kali juga ya saya baca, atau mungkin saudaraku juga semua sudah pernah dengar. Tapi waktu mempersiapkan firman ini dan dapat untuk ayat siang hari ini saudaraku, waktu saya baca judulnya dipilih untuk diselamatkan, itu saudaraku sudah waktu saya dapat judulnya dan saya renungkan, yaitu sebenarnya sudah sesuatu yang luar biasa. Karena di sini dikatakan dipilih untuk diselamatkan. Ya saudaraku, kalau dibilang dipilih, ya berarti kan namanya dipilih. Gimana sih kalau dipilih ya? Kalau misalnya kita mau beli sesuatu dan kita pilih, pasti kita mau pilih yang baik-baik gitu ya. Kita pilih gitu ya. Ya, berarti kan yang terpilih itu ya bersyukur gitu ya. Kenapa? Terpilih gitu loh. Ya mungkin kalau kita pilih, kita akan pilih yang bagus-bagus. Ya tapi kita tidak tahu dasar Tuhan itu memilih apa. Yang pasti karena kasih karunia, karena anugerah. Ya kalau bilang bagus, kalau dibilang baik, kalau dibilang kudus saudaraku, ya kita tidak tahu seperti apalah kita di hadapan Tuhan. Ya kadang-kadang kalau saya merenungkan diri saya gitu kan ya, kenapa gitu ya. Ya kadang-kadang juga saya nggak dapat jawaban, masih banyak yang lebih baik.
Masih banyak yang lebih kudus, yang lebih baik gitu ya. Tapi kenapa dipilih? Ya Tuhan yang punya jawaban itu. Tapi satu yang perlu kita lakukan hari ini saudaraku, bersyukurlah kalau dipilih. Ya, jadi siang hari ini bersyukurlah saudaraku kalau dipilih. Apalagi di sini dipilih untuk diselamatkan. Luar biasa nggak sih saudaraku? Jadi Bapak Ibu saudaraku dan saya, kita dipilih untuk diselamatkan. Jadi kan berarti sama aja nih. Oh diambil, ini mau aku ambil, aku mau selamatkan. Ya berarti kan kalau ini tadinya mau dibinasakan, tadi berarti ini diambil nih, dipilihin. Ini nih yang mau diselamatkan. Saya percaya kalau siang hari ini kita dengar firman ini, berarti buat kita yang mendengarkan firman ini terjadi janji buat kita. Kita dipilih untuk diselamatkan. Saudaraku dan saya dipilih untuk diselamatkan. Ada amin gak siang hari ini? Ya, jadilah sesuai dengan imanmu. Ya, kadang-kadang mungkin sebagian orang merasa selamat nggak ya, bener nggak sih ya, nyampe nggak sih, bisa nggak sih? Ya, kenapa? Kalau melihat keadaan, situasi, kelemahan, kekurangan, dosa, rasanya mustahil. Tapi hari ini Tuhan punya janji bahwa Dia yang pilih, Dia yang tetapkan. Jadi saudaraku, dari firman ini, dari judul ini, kita boleh bersyukur. Kenapa? Dipilih untuk diselamatkan. Ya, kalau kita percaya, kalau kita imani, itulah yang terjadi. Karena Tuhan sendiri sudah menyatakan, kalau tidak dipilih, saudaraku tidak akan dengar firman ini siang hari ini. Kita nggak akan dengar ini. Tapi kalau kita dengar saudaraku, katakan itu buat aku, itu buat aku. Aku dipilih untuk diselamatkan. Ada nggak iman siang hari ini? Kalau ada, kita aminkan. Aku dipilih untuk diselamatkan. Ya, saya baca ayat yang pertama, saya baca lagi ya. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi saudaraku di sini ya, bagaimana Paulus katakan gitu ya, ini kan surat Paulus kepada yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Jadi dia bersyukur gitu. Saya percaya hamba Tuhan itu ketika dia melihat bagaimana jiwa-jiwa itu diselamatkan. Ya saudaraku, saya juga setiap saya melayani, apalagi melihat yang istilahnya begini ya, dalam kesusahan, dalam kelemahan, dalam dosa, tapi benar-benar Tuhan mau jumpai, Tuhan mau tolong, Tuhan mau tuntun, Tuhan mau selamatkan. Gimana tidak bersyukur saudaraku? Coba hari ini renungkan hidup kita masing-masing. Kalau kita dipilih, bersyukur nggak sih? Siapakah kita ini ya? Kalau ada lagu katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Siapa kita ini? Siapa? Kalau saya juga merenungkan hidup saya, betapa saya bersyukur kepada Tuhan kalau saya dipilih. Ya, saya aja merasa saya aja istilahnya gini, dengan diri sendiri aja nggak percaya, mustahil, nggak mungkin, masa iya sih? Tapi itu yang terjadi, bahwa Tuhan mengasihi. Jadi siang hari ini saudaraku ya, kita patut bersyukur. Hargailah kasih karunia Tuhan. Coba renungkan siapa kita. Coba renungkan siapa kita gitu ya. Apa yang sudah kita buat. Ya betapa kelemahan-kelemahan kita, dosa kita, kekurangan kita, betapa keadaan-keadaan itu. Ya saya semakin bertobat, semakin menyadari, ya belakangan ini semakin membuka hati, membuka diri. Tuhan perlihatkan semuanya, betapa hati ini tidak baik, pikiran ini tidak baik, betapa ada kemarahan, iri, dengki, ya kemarahan dari kecil ya. Jadi iri, saudaraku, cemburu, saudaraku ya. Jadi ketika keadaan itu tidak baik, yang munculnya seperti itu. Ya kemarin juga begitu ya, ada depresi, bingung, stres. Ya saya bersyukur Tuhan baik gitu ya. Itulah keadaan saya, itulah pikiran saya, itulah hati saya, itu saya. Tapi Tuhan mengasihi, Tuhan pilih, Tuhan selamatkan. Justru karena tidak baik, Tuhan mau tolong. Jadi dengan itu saya semakin merasakan begini, ya kalau Tuhan aja memperjuangkan saya, masa saya tidak mau memperjuangkan diri saya sendiri? Udah tahu tidak baik, udah tahu lemah, udah tahu gelap, udah tahu jahat,
Kalau Tuhan aja berjuang untuk saya bebas, masa saya nggak mau memperjuangkan diri saya sendiri? Jadi hari ini saudaraku, kalau kau ada dalam kelemahan, kalau kau ada dalam dosa, kalau kau ada dalam kekurangan, dalam keadaan-keadaan yang tidak baik, dengar, Tuhan aja pilih untuk diselamatkan. Tuhan aja dipilih untuk menjadi lebih baik. Kalau Tuhan aja pilih, kenapa nggak meresponi pilihan Tuhan? Kenapa nggak bersyukur dan memperjuangkan? Kalau Tuhan aja memperjuangkan kita sampai Tuhan Yesus sampai menjadi manusia, Tuhan itu sampai turun menjadi manusia dan dia sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Saudaraku, kenapa kita tidak menghargai perjuangan Tuhan? Kalau Tuhan aja berjuang begitu buat aku, kenapa aku tidak bisa memperjuangkan diriku? Jadi ketika kita memperjuangkan diri kita, mungkin kita jatuh bangun, mungkin kita juga dianggap sepele orang, mungkin kita tidak dianggap. Ingat, Tuhan aja memperjuangkan aku sampai mati. Bagaimana dia dianiaya, bagaimana dia dicibir, bagaimana dia dipermalukan, bagaimana dia dihina, bagaimana dia diolok-olok. Tuhan aja yang tidak berdosa mengalami itu, apalagi kita, orang yang ada kelemahan, ada dosa, ada kekurangan, ada kejahatan, ada gelap. Ketika kita berjuang untuk lebih baik, saudaraku, dan kita jatuh bangun dan orang mungkin menyepelekan, mentertawakan, menghakimi, mencibir, saudaraku, kita harus lebih lagi berjuang, lebih lagi bersyukur. Ingat, Tuhan sudah lebih dulu menghadapi itu. Tuhan sudah lebih dulu karena kasih-Nya. Nah sekarang kalau Tuhan mengasihi kita sedemikian rupa, kenapa kita tidak memperjuangkan hidup kita? Tuhan punya satu janji, firman-Nya ya dan amin, bahwa Tuhan punya kepastian. Dia yang menyelesaikan segala sesuatu, Dia yang mengerjakan segala sesuatu, dan Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Jadi kalau Tuhan yang memilih kita itu Tuhan yang begitu mengasihi, yang mau berkorban dan mau berjuang dan punya janji, pasti ada jalan keluar, pasti selesai. Kenapa hari ini kita tidak bersyukur? Jadi ini yang pertama saudaraku, kita patut bersyukur ya. Rasul Paulus sendiri katakan, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Saudara, dia dikatakan yang dikasihi Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan. Bahkan di sini dibilang sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Dari mulanya, dari waktu direncanakan, dari waktu dibentuk dari dalam kandungan, sudah dipilih, ditetapkan untuk diselamatkan. Ya, ada landasan dosa karena sudah ada dosa keturunan, tetapi Tuhan merencanakan untuk diselamatkan. Dan di sini dikatakan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Saudaraku, dari firman ini yang pertama kita harus bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah menetapkan untuk kita ini dipilih untuk diselamatkan. Dan di sini Tuhan tidak sekedar memilih, tetapi ada dua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Itulah jaminannya untuk kita bisa tetap berjalan dalam panggilan Tuhan, dalam pilihan Tuhan untuk sampai itu digenapi. Di sini dikatakan dalam roh, itu yang pertama. Dalam roh yang menguduskan kamu. Jadi kita bersyukur karena kita dipilih untuk diselamatkan, dan di sini di dalam roh. Jadi Tuhan sudah memberikan tanda, memberikan materainya itu rohnya. Jadi itu yang harus tetap ada dalam hidup kita. Saudaraku, surat perjanjian itu menjadi valid karena ada materainya. Materainya kita itu Roh Kudus. Tandanya bahwa janji itu ada, pilihan itu tidak berubah, harus ada materainya, ada roh. Karena kita ini dipilih di dalam roh yang menguduskan kamu. Roh Kudus itu yang Tuhan berikan kepada kita. Roh Kudus itu yang akan terus menuntun kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, menguduskan kita. Makanya kita, kalau tandanya kita percaya kepada Tuhan, tandanya kita mengenal Tuhan, kita harus minta roh itu tetap ada di dalam kita. Itu yang harus kita usahakan, yang bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan, membangun percaya kepada Tuhan, dan minta untuk terus Roh Kudus tolong aku, Roh Kudus tuntun aku. Karena Roh Kudus itu materainya. Kalau Roh Kudus itu sudah tidak ada, saudaraku, kita tidak punya kekuatan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena firman Tuhan katakan roh itu yang diberikan kepada kita. Roh itu yang Tuhan kasih, karena Tuhan tahu kita tidak mampu melakukan itu. Makanya dikatakan di kitab Roma, hidup di dalam roh. Kita harus mengandalkan Roh Kudus. Itu yang utama, saudaraku. Tuhan memberikan tandanya, materainya buat kita, Roh Kudus. Jadi kita perlu
Kita perlu menyadari bahwa tanpa Roh Kudus aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi itu yang perlu tiap hari kita usahakan. Punya waktu bersekutu dengan Tuhan, punya waktu beribadah dengan Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan dan minta terus dipenuhi dengan Roh-Nya. Karena Roh itulah yang akan menguduskan kita, Roh itu yang menguatkan kita, Roh itu yang membebaskan kita, Roh itu yang melepaskan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita tidak punya kekuatan. Dan di sini dikatakan dalam Roh yang menguduskan kamu. Jadi ini saudaraku ya, bahwa tandanya bahwa kita bersyukur karena Tuhan pilih kita, dan materainya Roh Kudus. Roh Kudus itu yang harus ada. Jadi itu yang harus kita ingat. Aku harus ada dalam Roh Kudus. Aku harus ada dalam Roh. Ya bersyukur kalau di gereja kita ada di dalam ibadah Tuhan selalu memberikan Roh-Nya, mengurapi. Jadi ambil waktu, ambil kesempatan itu di dalam ibadah, di dalam bersekutu, minta diurapi, minta dipenuhi. Dan ketika beribadah di rumah terus berdoa, Tuhan penuhi aku dengan Roh-Mu, tuntun aku, tolong aku. Ya, karena Roh itu materainya. Tanpa Roh Kudus tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di sini lanjut dikatakan, dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi saudaraku, Roh itu kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan di sini dikatakan dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Kebenaran itu, firman itu dasarnya. Itu dasarnya saudaraku, patokannya, kebenaran, itu pijakannya. Kita harus berdiri di atas kebenaran. Dan Roh Kudus menuntun kita. Tetapi ketika kita juga mau tetap ada di dalam kebenaran, itu nggak bisa dipisahkan saudaraku. Firman Tuhan dan Roh-Nya itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, berarti itu yang harus ada dalam hidup kita. Kita harus ada di dalam Roh Kudus dan kita harus ada di dalam kebenaran. Karena kebenaran itu yang memerdekakan kita. Di sini dikatakan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi saudaraku, di sini dikatakan Tuhan memilih kita dan menetapkan kita. Dan apa yang Dia kasih dalam hidup kita, Dia berikan Roh-Nya dan Dia berikan firman-Nya, kebenarannya. Dan itulah yang harus kita perjuangkan, bahwa itu tetap ada dalam hidup kita. Kita minta terus diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, bersekutu dengan Tuhan. Dan firman Tuhan itu kita harus baca dan kita harus kerjakan. Dengan kita mengerjakan firman, sama aja kita menghidupkan firman dalam hidup kita. Waktu kita mengerjakan firman, firman itu terjadi. Ketika kita mau melakukan firman, firman itu kita kerjakan, firman itu terjadi, berarti firman itu hidup di dalam kita. Berarti di dalam hidup kita ini ada Roh Kudus, ada firman Tuhan. Itu kekuatan kita saudaraku, itu bentengnya, itu perlindungannya. Itu yang membuat kita bisa melewati. Tanpa itu kita tidak bisa saudaraku. Jadi ini yang perlu kita syukuri ya. Tuhan luar biasa. Dia tidak sekedar memilih, menetapkan, tapi Dia memberikan materainya, Dia berikan Roh-Nya, dan Dia berikan tuntunannya, Dia berikan patokannya, Dia berikan jalannya, Dia berikan kebenarannya, Dia berikan firman-Nya. Jadi buat kita, kalau kita mengerti firman ini saudaraku, kerjakanlah, bersyukurlah buat hidup kita hari ini. Baik tidak baik keadaan kita bersyukur, kita sudah dipilih untuk diselamatkan. Dan yang lebih lagi kita syukuri, Tuhan berikan Roh-Nya buat kita, Tuhan berikan firman-Nya buat kita. Dan itu yang harus kita kerjakan benar-benar. Usahakan terus untuk ada dalam Roh-Nya, usahakan terus untuk melakukan firman-Nya. Kita lanjut lagi saudaraku ya, di ayat yang ke-14. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah ini saudaraku, di sini dikatakan Tuhan panggil kita lewat Injil. Saudaraku, tadi saya udah bilang kebenaran itu dasarnya, patokannya, jalannya kebenaran. Makanya Tuhan panggil kita lewat firman. Jadi kalau kita mau tahu saudaraku, kalau kita mau sampai kepada Tuhan, bacalah firman Tuhan, lakukanlah firman. Karena di dalam firman itu disitulah dituliskan jalan-jalannya, janjinya, kehendak Tuhan, pesan-pesan Tuhan ada di dalam firman. Makanya di sini dibilang untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Dan di sini dikatakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya sehingga ketika kita menyambut firman, menerima firman, melakukan firman, firman itu hidup saudaraku, itulah kemuliaan itu turun. Ya saudaraku, sebenarnya kalau kemuliaan Tuhan tidak turun, firman itu tidak bisa terjadi. Kemuliaan Tuhan itu kan bicara kuasa Tuhan, bicara Roh Kudus.
Jadi ketika kita benar-benar memperjuangkan hidup kita, aku mau ikut Tuhan, aku mau bertobat, aku mau sungguh-sungguh. Saudaraku, saya terlalu percaya kuasa itu akan turun buat hidup kita. Makanya yang mau menerima Injil, di sini kan dibilang yang telah memanggil kamu oleh Injil, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi kita akan terima kemuliaan itu di saat kita mau menerima rohnya, mau menerima firman-Nya, mau melakukan firman-Nya. Ya, saya bersyukur saudaraku ya, walaupun jatuh bangun mengikuti Tuhan, walaupun tidak gampang, ada kadang-kadang titiknya secara jasmani itu mau menyerah, mustahil ya menghadapi orang, menghadapi keadaan, situasi, kelemahan. Tapi sekalipun itu, walaupun jatuh bangun tetapi hati masih mau terus datang, saya percaya Tuhan akan terus bekerja. Ya, buktinya apa? Dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan, dibongkar yang menjadi kelemahannya apa. Jadi hari ini saudaraku, kalau keadaan kita masih belum baik, jangan putus asa, jangan menyerah. Tuhan punya janji, Dia kasih rohnya, Dia kasih firman-Nya. Bagian kita untuk percaya. Saudaraku, yang harus kita percayai saudaraku, kita harus ambil keputusan. Ambillah keputusan. Hidup ini cuma satu, percaya kepada Tuhan, mengikuti Tuhan. Bukan percaya apa kata orang, bukan percaya apa kata dunia. Saudaraku, Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang tetapkan hidup kita, Tuhan yang menghendaki hidup kita, Tuhan yang pilih, Tuhan yang tetapkan. Berarti apa kata Tuhan, bukan apa kata orang, bukan apa kata dunia. Kita tidak butuh orang percaya sama kita, saudaraku. Kadang-kadang alasannya kita tidak bisa membuktikan apapun. Yang harus kita lakukan, kita harus percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, seperti firman hari ini, rohnya ada di dalam kita, firman-Nya ada di dalam kita, kita akan memperoleh kemuliaan. Itu yang akan membuat orang bisa melihat Tuhan. Karena ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, akhirnya orang bisa lihat kemuliaan itu. Ya, meyakinkan orang itu tidak gampang, saudaraku. Membuat orang percaya tidak gampang. Makanya dari firman ini saya benar-benar merasa dikuatkan. Ya, memang caranya cuma satu, bertobatlah sungguh-sungguh, percayalah kepada Tuhan sungguh-sungguh, lakukanlah firman-Nya dengan sungguh-sungguh, supaya kemuliaan itu kita terima dalam hidup kita. Kuasa Tuhan itu ada dalam hidup kita, itu yang membuat orang bisa melihat. Kemuliaan Tuhan itu kan seperti terang, bersinar. Ya, kalau itu ada, pasti hidupnya bersinar. Firman Tuhan katakan, pelita itu tidak ditaruh di bawah gantang, tapi di atas kaki Dian. Jadi akan muncul, tidak bisa ditutupi, karena firman Tuhan katakan Allah itu terang, dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kalau terang itu ada, terang itu muncul, kemuliaan itu muncul, terang itu akan bercahaya. Dan kita nggak perlu tunjukkan, lihat nih terang, nggak perlu. Terang itu akan terpancar dengan sendirinya. Jadi tanpa kita perlu istilahnya bagaimana ya justru ternyata dari firman ini kita perlu belajar. Kita dulu yang bertobat, kita dulu yang berubah, kita dulu yang nurut, kita dulu yang ikut, kita dulu kerjakan aja. Jadi saudaraku, jangan rugi tunduk kepada Tuhan, jangan rugi melakukan firman. Karena ini janjinya, ketika kita nurut, kita terima firman, lakukan, kemuliaan itu turun. Kemuliaan itu turun, terang itu bersinar. Ya, dengan kekuatan kita sendiri, kita mau menggenapi firman, terbatas saudaraku. Aku mau berjuang, pokoknya aku mau sukacita. Kalau dengan kekuatan sendiri, berapa lama bisa sukacita? Aku mau mengampuni, dengan kekuatan sendiri berapa lama? Kekuatan kita ada batasnya. Makanya kita perlu Tuhan menyerah benar-benar kepada Tuhan, tunduk masuk di dalam Tuhan, supaya benar-benar kuasa itu yang ada di dalam kita, kuasa itu bekerja, bukan kekuatan kita lagi, tapi udah kuasa Tuhan. Sehingga ketika diperhadapkan dengan orang, ketika diperhadapkan dengan dosa, diperhadapkan dengan kelemahan, bisa menghadapi, bisa melewati karena kuasa Tuhan. Tidak gampang menyerah, tidak mudah ombang-ambikan karena kuasa Tuhan. Kalau dengan kekuatan sendiri, saudaraku, saya udah ngalamin, nggak bisa. Ya, mau baik dengan kekuatan sendiri, ujung-ujungnya tetap marah, tetap. Makanya lebih bagus masuk hadirat Tuhan. Kalau nggak bisa, angkat tangan kepada Tuhan. Nggak usah terlalu banyak omong, tetapi terus menyembah Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa, aku nggak mampu, tolong aku. Karena di sini benar-benar ya, supaya kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Supaya bisa dapat, ya, ketika kita benar-benar mau menerima rohnya, mau menerima firman-Nya. Ayat 15, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ayat 15 ini berarti kita harus ambil keputusan.
Kita mau bagaimana? Ya, masalah akan ada terus, keadaan akan ada terus, kesulitan akan ada, kelemahan, dosa, semua itu akan ada terus, saudaraku. Sekarang kita mau pilih, mau percaya apa tidak percaya. Hari ini mungkin keadaan belum baik, tapi mau percaya apa tidak sama Tuhan. Kalau tidak percaya, saudaraku, sulit. Ya bagaimana mau beriman? Iman itu tidak akan muncul. Kita butuh membangun percayanya. Kita butuh membangun rohani kita untuk terus percaya. Makanya di sini kan dibilang, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Pilihannya kalau mau menang, kalau mau bisa, kalau mau bersama Tuhan cuma satu, berdirilah teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran. Jadi apapun yang terjadi, berdiri teguh berarti aku mau tetap percaya. Aku mau tetap percaya, aku mau pegang firman, itu saja. Walaupun hari ini kok makin sulit ya, kok tidak baik ya, kok belum berubah ya, kok Tuhan aku mau tetap percaya, aku mau tetap percaya. Dan di sini aku mau berpegang pada ajaran. Jadi dari sini yang saya tangkap, saudaraku, kita yang harus ambil keputusan. Walaupun belum lihat apa-apa, walaupun belum tahu, walaupun belum mengerti, walau tidak ada apapun, aku mau ambil keputusan, aku mau percaya kepada Tuhan. Karena keputusan ini penting. Ketika kita mengambil keputusan, aku mau berdiri teguh dan berpegang pada ajaran. Aku mau nurut, aku mau ikut, aku mau tunduk, aku mau lakukan. Itu keputusan. Kalau kita mau ambil keputusan itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Berarti kita akan berjalan di situ. Tapi kalau kita tidak bisa ambil keputusan, aduh susah banget ya. Udahlah, nggak usah, mundur aja lah. Saudaraku, iblis dengan segala macam cara akan menarik kita untuk mundur, mengintimidasi kita. Udahlah, mana bisa kamu jatuh bangun begitu. Kamu udah melayani begitu, mana mungkin ditolong, mana mungkin Tuhan mau dengar, mana mungkin Tuhan mau mengampuni. Saudaraku, percaya firman Tuhan katakan, janji Tuhan ya dan amin. Tuhan bilang, marilah baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan putih seperti salju. Berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik. Tuhan sudah mengetahui siapa kita. Tuhan sudah tahu siapa saudaraku dan saya. Firman Tuhan bilang, jika kita mengaku dosa, Ia setia dan adil. Tuhan cuma menunggu kita mengakui, menyadari. Karena dengan kita menyadari, kita akan meninggalkan. Kalau kita nggak sadar, kita nggak mengakui, kita tetap tinggal di situ. Kita tidak menyadari dosa itu. Tuhan menuntun kita, mengajari kita sampai kita menyadari dosa, mengerti, menyadari, dan mengakui itu, meninggalkan itu. Ya kalau bicara kelemahan, Tuhan sudah tahu siapa saudaraku, Tuhan tahu. Tetapi di sini kita harus ambil keputusan. Kalau Tuhan sebegitunya menyelamatkan kita, memperjuangkan kita, mau nggak kita ikut sama Dia? Ya tadi di awal sudah bilang, kalau Tuhan memilih kita, menetapkan kita, dan Dia sampai mati memperjuangkan kita. Saudaraku, kalau hari ini bagian kita berjuang, bahkan mungkin sampai mati, mau gak kita ambil keputusan untuk tetap pegang Tuhan? Sekalipun tidak lihat apa-apa, sekalipun tidak baik, sekalipun, tapi berpegang teguh. Jadi ayat 15 ini saya tangkap harus ambil keputusan. Karena itu langkah awal. Ketika mengambil keputusan, aku mau pegang teguh, aku mau berdiri teguh, aku mau berpegang pada ajaran, aku gak mau berubah, aku mau tetap di sini, aku mau bersama Tuhan. Itu keputusan. Ketika kita bisa ambil keputusan dan menerima itu, mengerjakan itu yang membuat kita tidak bisa digoyahkan. Saudaraku, kenapa orang goyah? Ya dia nggak bisa ambil keputusan, mau ikut Tuhan, mau percaya Tuhan atau tidak. Ya ikut Tuhan itu sekali percaya harus tetap percaya. Walaupun jatuh bangun, tapi katakan, Tuhan aku mau percaya. Ya kemarin kan firman Tuhan yang dibagikan hari Rabu kan begitu kan. Ya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tolonglah yang tidak percaya, ditambahkan iman. Ya saudaraku, benar, kita ini orang manusia ini mudah kali berubah, mudah kali berubah, mudah kali nggak percaya. Tetapi di saat kita menyadari, oh aku nggak percaya, tapi aku mau percaya. Memang hari ini hatiku bimbang, tapi aku mau percaya. Memang hatiku bimbang, tapi aku mau percaya. Itu yang harus kita kerjakan, bahwa keputusan kita, walaupun ini sempat jatuh, aku mau percaya. Jadi di sini 15 saya tangkap, ambillah keputusan untuk mengikut Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Ketika kita mengambil keputusan, itu yang membuat kita bisa berdiri teguh, itu yang membuat kita bisa berpegang
kepada ajaran yang diterima baik secara lisan maupun secara langsung. Ayat 16, dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudaraku, lihat, waktu kita ambil keputusan mau ikut Tuhan, disitulah Tuhan akan menolong, menuntun, menguatkan. Tuhan tidak akan membiarkan, karena keputusan itu penting. Tidak bicara kamu bisa atau nggak bisa. Tuhan nggak pernah bilang kamu bisa nggak, kamu kuat nggak. Tuhan nggak pernah tanya itu. Tuhan selalu bertanya tidak, mau tidak, mau aja. Tuhan tanya itu. Tuhan cuma mau tanya mau nggak, gitu. Makanya begitu kita ambil keputusan, ayat 16 bilang, Dia Tuhan kita Yesus Kristus dalam kasih karunia yang mengasihi kita, yang menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Ya, ketika kita mengambil keputusan untuk mau ikut Tuhan, Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan, saudaraku. Benar, itu yang Tuhan kerjakan. Jadi keputusan itu penting. Makanya waktu saya baca ayat 15 ini, itu poinnya. Di situ Tuhan sudah pilih untuk diselamatkan. Tapi sekarang keputusan ada di tangan kita. Mau nggak terima pilihan itu? Mau nggak mengambil keputusan untuk percaya bahwa aku dipilih oleh Tuhan dan aku mau tetap pegang teguh, aku mau bertahan di dalam Tuhan. Ketika kita mengambil keputusan, aku terima pilihan Tuhan atas aku mau kerjakan itu. Janji Tuhan dari ayat 16 sampai 17, firman Tuhan katakan, Tuhan menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan baik. Saya mau bacakan ya dari Efesus 2 ayat 10, saudaraku, buat kita semuanya ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Kenapa Tuhan menghibur? Kenapa Tuhan menguatkan? Efesus 2 ayat 10 katakan, kita ini buatan Allah. Kita ini tadi yang sudah dipilih. Kan tadi di ayat yang ke 13 katakan ya, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Dari mulanya sudah dipilih. Makanya di sini di ayat 10, karena kita ini buatan, Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita ini buatan Tuhan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi ketika kita diciptakan, direncanakan Tuhan merencanakan kita untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya berarti kan Tuhan sudah menetapkan, merencanakan pekerjaan-pekerjaan baik apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Dan di sini dia katakan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebenarnya waktu kita direncanakan, waktu kita dibentuk dalam kandungan, Tuhan sudah pada waktu diciptakan, Tuhan sudah menetapkan pekerjaan baik yang jadi kita sudah dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Jadi sebelumnya Tuhan sudah menetapkan ada pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan dalam hidup kita yang harus kita kerjakan, saudaraku. Dan di sini dibilang Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tapi karena ada dosa, ada kelemahan, ya udah jatuh dalam dosa, kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah ditetapkan Allah sebelumnya. Dan itulah Tuhan datang. Tuhan turun ke dalam dunia, berkorban, mati di atas kayu salib. Karena kita sudah dipilih supaya kita bisa tetap mengerjakan apa yang Tuhan sudah tetapkan itu, saudaraku. Supaya kita bisa mengerjakan itu. Makanya akhirnya Tuhan memberikan rohnya, Tuhan memberikan firman-Nya. Supaya apa? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita hidup di dalam pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah ditetapkan Tuhan, yang sudah direncanakan Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak membiarkan kita sendirian, saudaraku. Dia pilih kita, Dia tetapkan hidup kita, Dia berikan rohnya, Dia berikan firman-Nya. Sekarang kembali keputusan saudaraku. Apa yang menjadi keputusan kita? Kalau ayat 15 bilang, karena itu, sebab itu berdirilah teguh, berpeganglah pada ajaran. Itu keputusan yang diambil. Ketika kita mengambil keputusan, aku mau berdiri teguh, aku mau berpegang kepada ajaran. Disitulah ketika kita mau bertahan, berjuang, mau bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Di sini dikatakan, Ia yang mengasihi kita
dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Saudaraku, lihat, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menganugerahkan penghiburan dan pengharapan baik. Bayangkan, Tuhan mengasihi, memberikan penghiburan, memberikan harapan, itu Tuhan. Itu yang Dia berikan buat kita. Jadi ketika kita mau ambil keputusan itu, saudaraku, Tuhan yang menganugerahkan itu, Dia akan menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Luar biasa ya saudaraku ya. Terlalu baik, terlalu ajaib menurut saya. Terlalu luar biasa. Tidak sebanding dengan keadaan kita. Siapa kita, saudaraku? Pikiran kita, perasaan kita, hati kita seringkali tidak baik. Sudah banyak dasar-dasar yang tidak baik, yang diturunkan dari keturunan, yang diturunkan dari nenek moyang, yang masuk dalam hidup kita, bahkan yang kita kerjakan sendiri. Banyak sekali yang tidak baik. Tapi Tuhan, saya percaya, karena dikatakan tadi kan yang menganugerahkan penghiburan abadi. Saudaraku lihat, abadi berarti kan tidak berkesudahan. Kasihnya tidak berkesudahan. Jadi Tuhan terus-menerus mengerjakan itu dalam hidup kita. Karena Dia sudah menetapkan yang baik dan Dia mau kita hidup di dalam itu. Dan Tuhan mengerjakan itu terus. Bayangkan saudaraku, Tuhan mau mengubah dari pikiran, perasaan, hati, semua yang tidak baik itu Dia mau ubah. Dia mau ubah itu. Jadi sekarang saudaraku, tetapkanlah hatimu. Kita mau tetapkan hidup kita. Kita pilih Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia yang punya janji. Dia mau mengubah dari yang hina menjadi mulia. Dia mau mengubah dari gelap menjadi terang. Dia mau mengubah dari yang tidak baik menjadi baik. Saya tidak bilang gampang. Tidak gampang saudaraku. Tidak gampang. Tapi Dia berikan rohnya, Dia berikan firman-Nya. Jadi hari ini firman-Nya saudaraku yang bisa dibagikan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan, tapi keputusan ada di tangan saudaraku dan saya. Renungkanlah. Siapa sih kita ini? Terlalu banyak yang jahat dalam hidup kita ini. Dari atas sampai ke bawah. Pikiran, perasaan, mata, tangan. Ada yang jahat dari semuanya itu. Tapi Tuhan masih mau bekerja untuk membuat lebih baik. Kalau Tuhan saja masih mau bekerja, kenapa kita tidak teguhkan hati kita? Kita tidak kuatkan dan kita tidak kuatkan hati kita, teguhkan dan letakkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Sampai saya renungkan begini. Mungkin kalau Raja Hizkia bilang, Tuhan selama ini aku sudah ada di hadapanmu. Dia bilang begitu supaya Tuhan. Kalau kita mungkin, saya waktu dapat saya bilang, Tuhan aku tahu aku gak baik. Aku tahu hatiku gak baik. Pikiranku gak baik. Tapi aku mau tetap ada bersama dengan Tuhan. Saudaraku, katakan itu. Akui kelemahan kita. Akui dosa kita. Akui kita ini orang berdosa. Akui itu. Tuhan aku nggak baik, tapi aku mau sama Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Aku mau berjuang, aku mau berubah. Aku percaya aku pasti bisa jadi baik. Aku pasti bisa berubah. Aku pasti bisa. Saudaraku, responi Tuhan. Kuatkan hatimu, teguhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selemah apapun, karena Tuhan sudah menyatakan, Tuhan bangkitkan. Dari kematian Tuhan bangkit. Yang paling mustahil, dari kematian Tuhan bangkit. Jadi kalau masih ada napas, masih hidup, pasti masih. Firman Tuhan katakan, bulu yang terkulai tidak dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan. Jadi kalau Tuhan punya janji, mari siang hari ini kita responi. Katakan, Tuhan sudah pilih aku untuk diselamatkan. Aku mau responi Dia. Tuhan, aku mau berjuang. Aku mau bersama dengan Tuhan. Aku terima roh Tuhan, aku terima firman Tuhan. Jadi saudaraku, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan pilihan Tuhan. Kalau Tuhan saja pilih, kenapa kita tidak perjuangkan? Kalau rasanya berat, ingat, Tuhan aja lebih berat dari ini yang Dia tanggung. Tidak seberapa tanggungan kita hari ini. Dia memberi penghiburan, Dia memberi kekuatan, Dia memberi pertolongan. Kita ini tidak baik, tapi Dia mau membuat kita jadi baik. Kalau Dia aja mau memperjuangkan kita jadi baik, kenapa kita tidak mau perjuangkan hidup kita? Jadi biarlah firman hari ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi kekuatan saudaraku. Jangan mau dikalahkan dengan dosa, jangan mau dikalahkan dengan kelemahan, jangan mau dikalahkan dengan keadaan. Tapi kita mau responi, kita mau percaya, kita mau teguhkan hati kita. Kita ambil keputusan untuk bertahan di dalam Tuhan karena kita percaya kita sudah dipilih
untuk diselamatkan. Amin. Biarlah firman ini menjadi berkat, menjadi kekuatan untuk kita tetap maju dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saudaraku, saya ajak kita semua satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa, buat kasih-Mu yang begitu besar, buat janji-Mu yang begitu ajaib. Yesus, betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Kau sudah tidak pandang dosa kami, Kau sudah tidak pandang kelemahan kami, Kau tidak pandang kejahatan kami, Kau tidak pandang kekurangan kegelapan kami Bapa. Kau tidak pandang semua itu Bapa. Tapi Kau pandang kami dengan kasih-Mu yang abadi Tuhan Yesus. Kau mengasihi kami, betapa besar kasih-Mu, betapa ajaib kasih-Mu. Biarkan firman hari ini Tuhan Yesus bekerja di dalam setiap kami. Kalau Tuhan begitu mengasihi, Tuhan sudah dipilih untuk diselamatkan. Apa yang menjadi respon kami? Biarlah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini, kami mau meresponi Tuhan, dengan kami mau menerima janji Tuhan, dengan kami mau berdiri teguh, dengan kami mau meletakkan pengharapan kami kepada Tuhan. Karena kami percaya kami sudah dipilih untuk diselamatkan, kami dipilih untuk dibebaskan. Tuhan mau mengubahkan dari yang jahat menjadi baik, dari yang gelap menjadi terang, dari yang hina menjadi mulia, dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Apapun keadaan siang hari ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari Bapa, turunkan roh-Mu Bapa, genapi firman-Mu siang hari ini. Turunkan roh-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan di hadapan-Mu, yang mau percaya kepadamu. Sekalipun lemah, sekalipun gelap, sekalipun tidak bisa, sekalipun berdosa, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau mengasihi, Engkau mengampuni. Biarkan siang hari ini yang mau percaya, yang mau menerima, yang mau mengimani, yang mau meresponi, yang mau mengambil keputusan untuk bersama dengan Tuhan, Tuhan teguhkan imannya di dalam nama Yesus. Biarkan urapan-Mu turun, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ambil alih, Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan, Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu, materaikan firman-Mu di dalam setiap anak-anak-Mu, terangi setiap hati. Tuhan sempurnakan iman setiap anak-anak-Mu, bungkus dengan darah kudus-Mu, ambil alih sepenuhnya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat ibadah siang hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang menyempurnakan ibadah setiap anak-anak-Mu yang beribadah dengan sukacita. Apapun yang dikerjakan Tuhan sempurnakan, Tuhan materaikan menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur. Tuhan sempurnakan ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya. Apapun yang dibawa biarkan semua sampai di hadapan-Mu. Apapun yang dipersembahkan Tuhan sempurnakan. Berkati juga persembahan setiap anak-anak-Mu menjadi berkat mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur. Kami tutup ibadah kami siang hari ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi. Terimalah cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah pertolongan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya, terimalah dan katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semuanya. Percaya, tetap teguh di dalam Tuhan. Selamat siang, shalom.